Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ceria, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini Bu Tio akan membersamai kalian dalam belajar as-sunnah. Nah, hari ini kita akan belajar hadis ke-33, yaitu tentang malu sebagian dari iman. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum kita memulai pelajaran hadis hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga Allah memudahkan kita dalam mempelajari dan menghafalkan hadis. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa syur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih anak solih dan solihah ya yang sudah berdoa dengan baik. Nah, baik anak-anakku yang solih dan solihah, tahukah kalian apa itu aurat? Nah, aurat adalah bagian tubuh manusia yang dilarang dilihat oleh pandangan orang lain dan wajib ditutupi oleh pakaian. Aurat laki-laki dimulai dari pusar sampai lutut. Nah, sedangkan aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Nah, jadi anak-anakku yang solih dan solihah, perlukah kita menutup aurat? Nah, sangat perlu ya, karena kalau kita tidak menutup aurat, maka kita akan merasa malu. Kenapa kita harus malu? Karena malu adalah sebagian dari iman. Nah, baik anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini Bu Tio akan memberikan kepada kalian hadis tentang malu sebagian dari iman. Sudah siap buat mendengarkan hadis tentang malu? Nah, kalau sudah siap, silakan dengarkan dan disimak dengan baik-baik ya. Nah, Bu Tio akan memberikan hadis tentang malu sebagian dari iman yang akan disampaikan oleh Bu Syifa. Hadis 33. Malu sebagian dari iman. Al-haya'u minal imani. Rawahul Bukhari. Artinya, malu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kalian sudah bisa menghafalkan hadis malu sebagian dari iman? Nah, kalau belum lancar, yuk sama-sama kita belajar untuk menghafalkan hadis tersebut. Silahkan kalian bisa mengikuti Bu Tio ya. Kita sama-sama belajar. Yang penting kita terus mau berusaha dan harus semangat. Baik, Bu Tio mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 33, malu sebagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Rawahu Bukhari. Artinya, malu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, kita ulang sekali lagi ya. Hadis 33, malu sebagian dari iman. Al-haya'u minal imani. Al-haya'u minal imani. Al-haya'u minal imani. Artinya, malu
adalah sebagian dari iman. Malu adalah sebagian dari iman. Malu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana? Sudah bisa menghafalkan hadis tentang malu sebagian dari iman? Sudah bisa? Alhamdulillah. Hebat ya anak-anakku yang solih dan solihah, sudah bisa menghafalkannya dengan mudah. Nah, sekarang Bu Tio akan menjelaskan isi kandungan dari hadis malu sebagian dari iman. Nah, yang pertama, malu adalah sikap menahan diri dari perbuatan buruk atau hina. Nah, jadi sifat malu itu bisa menahan diri kita ya untuk melakukan hal-hal yang buruk yang bisa mendatangkan perbuatan dosa. Makanya sebisa mungkin kita harus memiliki sifat malu. Nah, yang kedua, sifat malu merupakan gabungan dari sifat takut dan ifah atau menjaga kesucian diri. Seperti yang tadi sudah Bu Tio jelaskan di awal ya, bahwa menutup aurat itu hukumnya wajib karena menutup aurat merupakan bagian dari menjaga kesucian diri. Nah, dengan sifat malu yang kita miliki, maka kita akan merasa takut jika kita tidak menutup aurat. Karena dengan kita menutup aurat, berarti kita menjaga kesucian diri kita. Seperti itu ya anak solih dan solihah ya. Nah, untuk yang ketiga, seorang mukmin akan merasa malu jika dalam ia berkata itu tidak sesuai kenyataan atau dia berbohong. Terus malu ketika melanggar aturan dan malu ketika kita berbuat sesuatu tetapi akan merugikan orang lain. Makanya dalam melakukan sesuatu kita harus hati-hati, jangan sampai membuat orang lain merasa rugi atau membuat orang lain tersakiti. Nah, contoh lainnya itu misalnya ketika kalian berangkat ke sekolah, kalian datangnya terlambat. Kalau datang terlambat, berarti kalian melanggar aturan atau tidak? Ya, kalau kalian datang terlambat, berarti kalian melanggar aturan. Dan sama saja kalian akan merasa malu, ya kan? Kalau kalian datang terlambat, pasti akan merasa malu. Makanya, lain kali yang suka datang terlambat, jangan diulangi lagi ya, agar kalian tidak merasa malu kepada teman-teman ya. Nah, untuk yang keempat, seseorang yang senantiasa menjaga dan memelihara rasa malu akan selalu berhati-hati, baik dalam ucapan ataupun perbuatan ya. Ketika kita sudah merasakan malu, oh ternyata malu itu kita merasa tidak enak ya, tidak enak kepada teman-teman, kepada guru, karena sudah datang terlambat. Nah, dari rasa malu itu, kita akan mulai berusaha untuk berhati-hati agar kesalahan yang kita perbuat tidak terulang kembali. Nah, yang kelima, kita harus selalu mempertimbangkan baik buruknya sesuatu dan berpikir sebelum bertindak ya. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus memikirkan kira-kira kalau saya berkata ini teman-teman saya akan marah tidak ya? Nah, kira-kira nanti akan membuat saya malu apa tidak ya? Nah, seperti itu ya. Jadi kalian kalau mau melakukan sesuatu atau berkata sesuatu harus dipikirkan dengan baik agar tidak merugikan orang lain. Nah, yang terakhir, perasaan malu itu akan mendatangkan kebaikan ya, kebaikan untuk diri kita sendiri ataupun kebaikan untuk orang lain. Makanya marilah jaga sikap kita untuk senantiasa berbuat baik. Nah, kita boleh memiliki sikap malu ya, karena malu itu sebagian dari iman
dan malu itu bisa mengantarkan kita kepada hal-hal yang baik. Nah, mungkin itu saja ya penjelasan hadis dari malu sebagian dari iman. Semoga anak solih dan solihah bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan silakan hafalkan hadis beserta arti dan gerakannya ya. Kalau sudah hafal, silakan dibikin video dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Mungkin itu saja dari Bu Tio. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak pembelajaran hari ini. Semangat selalu ya belajarnya anak solih dan solihah. Bu Tio mohon maaf barangkali masih banyak kekurangan dalam menyampaikan hadis hari ini. Jangan lupa ya, yang belum sholat duha, silakan sholat duha terlebih dahulu. Yang patuh sama ayah dan bundanya ya. Dan dijaga terus sholat fardunya. Dikerjakan 5 waktu. Dan lebih baik lagi kalau dikerjakan tepat waktu. Bu Tio pamit. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.